Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah dan doa mau belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak terhadap diri sendiri. Nah, ini ya, diri dan badan kita itu juga memiliki hak yang harus ditunaikan atau dipenuhi gitu. Jadi akhlak kepada diri sendiri ini sangatlah penting. Karena apa? Karena diri dan badan kita itu adalah merupakan apa? Amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dan kita rawat. Nah, kemudian kira-kira apa saja yang termasuk dalam akhlak terhadap diri sendiri? Siapa yang mau tahu? Istirahat tepat waktu. Ya, istirahat tepat waktu, bisa-bisa. Kemudian oke, baiklah. Kalau banyak yang belum tahu, kali ini akan kita bahas tentang apa saja sih yang termasuk dalam akhlak terhadap diri kita sendiri. Oke, next. Meliputi apa aja? Yang pertama itu ada taubat. Kemudian yang kedua ada muraqabah. Yang ketiga muhasabah. Yang keempat, next Mbak Dwi. Ya, yang keempat Mujahadah an-nafs. Kemudian yang kelima Rahbah dan khusyuk. Yang terakhir Meningkatkan kualitas ilmu. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang taubat. Apa itu taubat? Meninggalkan seluruh dosa dan maksiat, menyesal terhadap dosa-dosa yang telah lalu, dan berkemauan keras untuk tidak mengulanginya kembali. Ya. Meninggalkan seluruh dosa dan maksiat, menyesal terhadap dosa-dosa yang telah lalu, dan berkemauan keras untuk tidak mengulanginya kembali. Nah, dalam kita bertaubat, kita itu tidak perlu malu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kita melakukan dosa, kita itu haruslah meminta taubat kepada Allah gitu, meminta ampunan kepada Allah gitu. Karena Allah itu Maha Pengampun ya. Jadi sebanyak apapun dosa kita, sesering apapun kita melakukan dosa itu, terus minta taubat sama Allah, minta ampun kepada Allah gitu. Supaya apa? Supaya diri kita itu senantiasa suci seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada apa tadi? Setelah taubat, muraqabah. Ya, muraqabah itu adalah apa? Sadarnya seorang muslim bahwa ia selalu diawasi oleh Allah dalam setiap waktu dan keadaannya. Muraqabah atau mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah, apabila kita sebagai seorang muslim itu mempunyai rasa bahwasanya kita itu selalu diawasi oleh Allah, bahwasanya Allah itu selalu mengintai kita dimanapun kita berada, dan Allah itu mengetahui segala gerak-gerik kita. Nah, kita itu akan senantiasa merasa takut dalam melakukan kemaksiatan ya gitu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya qala fa akhbirni 'anil ihsan qala anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ia atau malaikat Jibril itu bertanya, beritahu aku tentang ihsan gitu. Rasulullah menjawab, ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak melihatnya, maka sungguh dia melihatmu. Nah, muraqabah itu juga membuat kita ketika beribadah itu akan merasa tunduk dan khusyuk gitu, seolah-olah
melihat Allah gitu. Nah, yang selanjutnya adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Meneliti, Ya. memikirkan atau menghitung seluruh amalan-amalan yang pernah diperbuat Dan mewaspadai barangkali amalan tersebut tertolak dan tidak ada nilainya di sisi Allah. Nah, ya, juga meneliti dan menghitung serta mengintrospeksi diri terhadap dosa yang pernah diperbuat. Muhasabah itu intinya adalah introspeksi diri gitu. Nah, dengan kita muhasabah itu kita jadi tahu salahnya gitu. Dengan kita berbuat salah, ya dengan kita menyadari kesalahan kita, maka kita bisa meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, juga memohon ampunan kepada Allah atas dosa yang kita perbuat tanpa sengaja, seperti itu. Yang selanjutnya adalah mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs adalah Sadarnya seorang muslim bahwa musuh terbesarnya yang selalu menyuruh pada kejahatan dan kemaksiatan adalah hawa nafsunya. dan merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim untuk memerangi dan membuang hawa nafsu jeleknya dalam setiap kesempatan. Nah, ini ya, mujahadah an-nafs. Jadi seorang muslim itu kan sadar ya bahwasanya musuh terbesarnya itu adalah nafsunya sendiri gitu. Nah, kemudian makanya ketika seorang muslim itu sadar bahwasanya nafsu yang memintanya untuk berbuat keburukan, dia itu secara sadar juga untuk bersungguh-sungguh dalam melawannya gitu, dalam membuang nafsu jeleknya seperti itu. Nah, seorang muslim itu sadar bahwasanya tadi nafsu buruk itu memintanya untuk dilakukan, dia itu harus berusaha sungguh-sungguh untuk melawannya dan harus membuang hawa nafsu buruknya tadi ya. Oke. Paham? Iya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah roghbah dan khusyuk. Nah, yang dimaksud dengan roghbah itu adalah seperti roja, yakni apa, mengharap apa yang ada di sisi Allah dari pahala dan balasannya. Jadi di sini bahasanya seorang muslim itu dalam melakukan segala hal harus senantiasa ya mengharapkan ridho Allah semata dan juga mengharapkan pahala dari sisi Allah, seperti itu ya. Yang selanjutnya ada roghbah. Nah, roghbah ini sama seperti khauf, yakni takut terhadap apa yang ada di sisi Allah dari azab dan iqabnya. Nah, karena kita punya sifat roghbah atau punya sifat roghbah atau khauf, maka kita akan selalu berhati-hati dalam melakukan segala aktivitas ya, karena kita itu takut akan azab dan iqabnya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah khusyuk. Khusyuk adalah merendahkan diri atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dalam diri seorang muslim itu terdapat tiga ini. Yang pertama itu roghbah, yaitu mengharapkan ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu akan senantiasa melakukan kebaikan. Kemudian dia itu juga mempunyai sifat roghbah atau khauf gitu. Nah, dalam melakukan kebaikan ini dia senantiasa karena takut terhadap iqab dan adabnya gitu. Jadi dia akan melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan buruk atau kemaksiatan yang besar. Nah, selanjutnya dia itu akan memiliki sifat khusyuk gitu. Ketika dia itu sudah mengharapkan ridha Allah dan takut akan adab dan iqabnya, tentulah dalam melakukan ibadah itu dia akan senantiasa berusaha untuk khusyuk gitu, atau senantiasa merendahkan diri dan tunduk kepada Allah, seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas ilmu. Nah, di sini adalah setiap muslim itu selalu meningkatkan kualitas ilmu supaya iman dan amal itu berdasarkan ilmu yang benar, supaya setiap amal dapat menghantarkan pada kebaikan. Nah, pentingnya kita meningkatkan kualitas ilmu. Kenapa ilmu itu penting gitu? Karena sebelum kita melakukan sebuah amalan atau suatu amalan, tentulah kita harus memiliki ilmu atau dasar dan
landasan dulu. Ketika kita mau melakukan amal itu harus sesuai tuntunan yang benar seperti itu ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Nah, supaya kita itu tidak terjerumus ke dalam hal apa bid'ah atau mengada-ngada suatu amalan seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita nggak punya ilmu, bisa saja kita itu terjerumus ke dalam bid'ah atau kesyirikan gitu. Karena kita tidak tahu dasar atau ilmu yang melandasi suatu amalan seperti itu ya. Sampai sini paham? Nah, oke. Sebelum kita lanjut, apa ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Mengulang sedikit ya. Tadi apa saja yang termasuk ke dalam akhlak terhadap diri sendiri? Muhasabah, terus ya bertaubat, kemudian muraqabah, mujahadah, an-nafs, kemudian meningkatkan kualitas ilmu, kemudian tadi ya raqabah, rahbah, dan khusyuk seperti itu. Baik, kali ini Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian, yakni mencari dalil dari macam-macam akhlak terhadap diri sendiri yang telah kita pelajari tadi. Ya, ada muhasabah, kemudian yang kedua ada taubat, dan ya itu ya muhasabah, taubat tadi, sama mujahadah an-nafs ya. Jadi Ibu bagi nggak bisa ya, karena kita pas satu-satu aja ya, mandiri, dicari masing-masing satu untuk menyebutkan dalil dari macam-macam akhlak terhadap diri sendiri. Kasih waktu berapa? 3 menit ya? Sudah? Sudah Bu. Baik. Siapa yang mau menyebutkan dulu yang pertama? Saya Bu. Baik, Pak Rahmi, silahkan. Tentang taubat Bu. Ya. Artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran surah An-Nur ayat 31. Ya baik, betul ya tadi jadi tentang taubat. Nah, selanjutnya saya Bu. Oke, Mbak Rahmi silahkan. Mbak Rahmi, Mbak Rara. Ya, tentang muhasabah Bu. Ya. Quran surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Baik. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Baik, terima kasih Mbak Ratri. Kemudian selanjutnya, bagaimana? Mujahadah an-nafs. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratu bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surah Yusuf ayat 22. Ya, baik. Jadi ya, beberapa dalil dari macam-macam akhlak terhadap diri sendiri yang telah kita pelajari. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwasanya ini sebagai seorang muslim kita itu harus memenuhi hak pada diri kita sendiri, karena
Karena apa? Diri dan badan kita itu adalah amanah dari Allah yang senantiasa harus kita jaga dan kita rawat seperti itu. Tadi ya, dari taubat, kemudian muraqabah, muhasabah, mujahadah, raqabah, rabbah, dan khusyuk serta meningkatkan kualitas ilmu itu adalah bentuk usaha kita dalam ini menjaga amanah dari Allah gitu. Dengan itu kan kita akan menjaga diri kita untuk supaya terhindar dari dosa dan kemaksiatan. Nah, ketika kita menjaga diri kita dari dosa dan kemaksiatan, insya Allah Allah akan memberikan kita hadiah surga kelak di akhirat seperti itu. Nah, baik, Ibu cukupkan. Nah, kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum